di dalam jasad dari manusia tersebut. Maka Nabi SAW katakan, isma' wa ati', dengar dan taatlah kalian. Hakada. Masih Ustaz. Ini susah nih mengurangi syubhat syirik ini. Ada bercampur aduk, ya Allah. Harga terjangkau sering jadi pilihan buat kamu. Salah satunya chicken crunchy roll, cemilan ayam asli yang crunchy. Antum jauh-jauhi saja komal-komal. Kalau antum tidak sanggup, ya ikhwan, antum tidak punya ilmu, antum jauhi saja. Dan dalam Mohon maaf yang terhormat Bapak Rofita, afwan ya, anak tidak bukan bermaksud ya, beliau ini orang tua anak ya. Kita terkadang kelewat batas ya. Ya, antum jangan lupa salam akhi. Ini suaranya kok pada hilang semua, ini gimana ini? Kalau hilang semua nanti apa jaringan saya kurang bagus atau gimana ini? Nanti kalau hilang semua nanti bisa rungkat semua nanti. Host, halo Muhammad. Pada nunggu faidah semua ini, nunggu faidah semua. Iya, iya. Ya, ada berbicara. Ada lakukan pergerakan. Enggak, nanti bisa rungkat kita nanti. Wes duluan Mas. Gantian aja. Utama host ini yang paling diutamakan itu host sebenarnya ini. Oh ya, ini kita bantu tap-tap layar dulu nih biar untuk kelancaran apa live-nya nih. Bagi yang punya koin silakan berikan apa lob oren. Fadal Ustaz. Ustaz Al-Ghuraba, Ustaz Fauzan, Bang Wais, ana jalan bentar. Bentar lagi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rifadukum jami'an ya asatidz. Ana bikhairin. Ini cuma Abah Sofyan yang jawab salaman. Yang lain pada tidur ya. Ana Abu Sofia, bukan aba-aba lain ya. Salam. Ini Ustaz. Khawatir bertabrakan salamnya, jadi ribut nanti. Jadi sudah jawab semua insyaallah. Oh, insyaallah. Alhamdulillah. Sudah terwakili ya. Gimana lancar pecelnya Ustaz Fauzan? Saya kalau ditanya tentang pecel langsung jawab saya. Kalau ditanya tentang agama saya mikir-mikir dulu. Lancar pecelnya, alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi ya dagangannya
dilancarkan. Alhamdulillah. Ya kalau saya tanya tentang agama mikir-mikir dulu. Kadang saya tidak jawab. Ya, ada sebagian saya yang suka komentar-komentar di sini. Tadi sempat tadi atau kemarin ya tanya saya permasalahan, saya jawab wallahu alam, saya nggak tahu. Akhirnya masuk di channel Komal Antum kayaknya. Orang tersebut bilang begini, ustadznya aja nggak bisa saya tanya begini, padahal sengaja saya nggak jawab. Jadi saya kadang pilih-pilih pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang saya bisa jawab, tapi saya lihat orang yang bertanya cuma mancing dan akan cuma membuat keributan, saya jawab wallahu alam, saya nggak tahu. Iya, iya. Itu lebih aman insya Allah. Masya Allah, rendah sekali memang ini Ustadz Fauzan. Makanya antum saya lihat ini sebagian antum kayaknya mujahidun, masya Allah. Hebat-hebat yang berani ini, masya Allah. Kalau saya sendiri kalau ke komal-komal itu saya lebih milih cari kambing. Yushiku ayyakuna khairu malil rajul. Dikhawatirkan nanti akan muncul suatu zaman yang menjadi sebaik-baik harta bagi seseorang itu adalah gonamun, ya, seekor kambing yatba'aha ila yatba'a sya'fal jabal, yang dia giring ke gunung, ya, kemudian wama waqi'il qitar, kemudian dibawa ke tempat-tempat yang berair, ya, dia gembalakan kambingnya, ya, yafirru bidinihi minal fitan, dia bawa dengan agamanya karena lari dari fitnah. Jadi saya kira bawa kambing ternak itu lebih aman daripada masuk. Karena kenapa? Saya anggap kalau komal-komal seperti itu tidak ada niat baik untuk mencari kebenaran. Kalaupun ada mungkin 1-2 saja. Yang ada adalah untuk mempertahankan pendapat. Belum pernah saya dapati ada perdebatan yang semacam itu, yang kalah akan kembali kebenaran itu belum ada. Jadi ud'u ila sabili rabbik. Ya, lebih baik kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang bisa jawab kita jawab, pertanyaan yang nggak bisa kita jawab wallahu alam, ya kita kembalikan kepada Allah, nggak usah malu. Ya kalau ada yang mengatakan Ustadz kok nggak bisa jawab, ya katakan kepada katakan seperti perkata Imam Malik, nah saya nggak bisa jawab, akhbirin nas anna Fauzana la adri, ya, la yadri. Sampaikan kepada orang-orang, umumkan kalau Fauzan nggak tahu, itu lebih bagus. Imam Malik kan begitu. Ya, Imam Malik ditanya, anta imam, la tadri, kamu imam, kamu nggak tahu. Nah, ya, saya nggak tahu, kata Imam Malik. Wa akhbirin nas anna malikan la yadri. Sampaikan kepada manusia kalau Malik nggak tahu jawabannya. Selesai. Allahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Kunta mutawaddi ya Syekh. Ya لا Syekhuna. لست متواضع ولكن أنا خائف من الفتن. نعم. Naam, naam. Ahsanta. Masya Allah. Taib ya Ustazi. Fauzan, Masya Allah. Antum punya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita ya. Al-ayatul mutasyabihat wal muhkamat indal ulama atau indal mufassirin. كيف أعيد السؤال؟ ما هو تعريف يعني آيات المحكم وآيات المتشابه عند العلماء؟ يعني أجابها باللغة العربية ولا باللغة الأندونيسية؟ باللغة الإندونيسية لأننا هنا يوجد الإخوة. Baik, jadi pembahasan ayat muhkam dengan mutasyabih itu dilihat dari 3 sisi kalau dibahas oleh para ulama, dan silakan kalau mau rinciannya bisa dilihat, kalau saya mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian di pembahasan Al-Qaidul Hisan di tafsir Al-Quran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Membahas ayat muhkam dengan mutasyabih itu dilihat dari 3 sisi. Sisi pertama dari sisi ayat Al-Quran, dilihat dari sisi
pemahamannya apakah semua memiliki makna yang jelas, maka dari sisi ini Al-Quran semuanya muhkam, tidak ada yang mutasyabih. Ya. Kitabun uhkimat ayatuhu, semuanya muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu, satu kitab yang kami tahkim ayat-ayatnya, semuanya muhkamat. Artinya jelas, nggak ada sesuatu yang tidak jelas, semuanya memiliki makna. Tayyib. Kemudian sisi kedua, dari sisi Al-Quran itu tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda dari sisi satu dengan yang lain, tidak ada yang kontradiksi. Maka dari sisi ini Al-Quran semuanya mutasyabih. Ayatnya kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'iru juludul ladzi dan seterusnya. Ya. Jadi Al-Quran ini kitab yang mutasyabih, semuanya mutasyabih. Mutasyabih artinya memiliki makna yang mirip semuanya. Ya, mirip semuanya. Ayat satu dengan ayat yang lainnya tidak akan bertentangan. Dari sisi ini seluruh ayat Al-Quran mutasyabih. Ya. Yang ketiga, yang ini banyak disalahpahami orang, muhkam min jihah wa mutasyabih min jihatin akhar, min jihatin akhra. Yaitu muhkam dari satu sisi dan mutasyabih dari sisi yang lainnya. Muhkam dari satu sisi maksudnya ayat-ayatnya jelas, semuanya memiliki makna. Mutasyabih dari sisi yang lainnya maksudnya sebahagian ayat ada yang tidak bisa memahaminya kecuali warasikhuna fil ilm, ya, orang-orang yang rasikh di dalam ilmu, karena dibutuhkan penelitian istidlal yang lebih dalam, sehingga mereka lah yang bisa memahami. Maka yang seperti ini dikembalikan kepada para ulama makna-maknanya. Wallahu alam. Itu sependek pengetahuan kami ya. Kalau mau rinciannya silakan langsung saya berikan rujukan, dicari di pembahasan Al-Qawaidul Hisan di Tafsir Al-Quran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wallahu alam. Kitab tafsir ini ya, Tafsir As-Sa'di ya. Di bab Tafsir As-Sa'dinya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memiliki kitab khusus tafsir, beda, khusus kaidah-kaidah tentang tafsir. Kaidah-kaidah tentang tafsir itu beliau beri nama Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Jadi cuma kaidah-kaidah. Oh gitu ya. Coba Anda cari ya di Turas. Al-Qawaidul apa tadi? Al-Qawaidul Hisan. Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Al-Qawaidul Hisan. Ya. Soalnya di teman-teman dari teman-teman dari sebelah itu Ustaz, mereka menganggap ayat-ayat sifat itu semuanya mutasyabihat. Jadi anak juga heran, gimana pantasan mereka takwil. Itu. Sebentar Ustaz, ini saya mau yang komentar yang tapping di bawah ini sama tabib akal ini Ustaz. Sebentar Ustaz ya. Anak boleh ambil alih sebentar. Nah, fadal. Ya, tapi pakal ya. Waang ditanya rukun Islam saja Waang tidak tahu. Ini yang tapping di bawah. Aku parangnya Waang go. Telepon nanya lah. Ditanya rukun Islam saya tidak tahu Waang. Buat komentar lo Ang. Kita mintanya lebih. Lo gaya apa? Kan malam pojok anaknya. Saya ini hilangkan apanya mapping itu, udah saya hilangkan, udah saya hapus. Biar aman, bila perlu di kick blokir. Jadi Ustaz kan apa tadi? Kawaid apa? Saya udah lupa. Nama Al-Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran. Sana imam mama aja. Mama. Saya ikut ke mama udah kamu nggak kemana loh. lisan ya. Mama aja. Al-Hisan. Al-Hisan. Juga kamu itu bawa aja minyak. Minyak dari rumah. Oh iya. Minyak ke sini. Al-Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran ya. Kemarin udah bawa motor, kenapa nggak ke? Abdurrahman As-Sa'di. Nah, sudah kasih tahu, bundanya ya. Gimana? Apaan? Pernah kasih tahu. Apa? Kemauannya perempuan motor. Rumah ibu. Bisa apa? Dapat? Nggak dapat Ustaz.
Tepatnya. Ya. Coba saya pastikan judul ya. Kayaknya saya nggak salah deh. Saya ke maktabah dulu. Bismillah. Saya cari dulu kitabnya. Tapi saya nggak bisa pakai buka-buka ya. Saya nggak bisa buka-buka TikTok, tab apa? Buka-buka. Ya Allah. Ayo. Maaf saya kalau buka kitab langsung nggak biasa buka-buka online saya. Tapi kalau di Turas nih katanya apa tadi? Lam nujad. Ya, Al-Qaidul Hisan di tafsir Al-Quran. Nggak ada kitabnya di sini berarti ditampilkan ya. Gitu ya. Cuma ya ada di sini judulnya. Cuma pas dibuka itu nggak ada katanya. Mungkin di download kali ya, download ini ya. Download apa? Coba saya ulang lagi. Ya, Ustaz bahwa antum perhatikan teliti baik-baik. Di kaidah ke-20. Dia di kaidah ke-20 kalau sudah antum cari aja. Saya nggak tahu antum buka apa itu di kitab apakah? Kalau di online. Di Turos. Terus ya. Saya nggak tahu online. Saya nggak tahu onlinean soalnya. Oh gitu ya. Afan ini kayaknya baru lihat ini Abu Firman. Assalamualaikum Abu Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari mana nih Abu Firman? Afwan. Malaysia. Nyimak. Oh Malaysia, Masya Allah, saudara kita Malaysia. Ya. Bang Ahmad, tolong perbesar Bang Ahmad. Nah, Tolong perbesar. antum kan ini sudah jadi moderator, Ustaz. Nggak bisa lah. Bang Wais kan Ustaz deh, Bang Wais sama Aba Safia, Bang Rafiti juga Ustaz deh. Ini antum berubah dulu Kenapa Ustaz apanya. Ahmad? Anak nggak mengerti antum bilang ini apa? Soalnya ada Letaknya antum berubah posisi dulu. ini. Oh. Oh iya. Cukup segitu apa kurang gede? Coba tes dulu ya. Jadi pas diklik itu dia katanya nggak ada kitabnya. Mana tadi? Oke. Ini dia. Al-Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran. Ini dia kan? Nggak ada? Tuh. Nggak ada. Berarti harus ini dia harus di-download berarti. Ya. Coba dicari di Google mungkin ada mungkin. Iya. Ya. Itu kaidah keberapa dia Ustaz? Kaidah ke-20. Kaidah ke-20. Al-Qur'anu kulluhu muhkam bi'tibar wa kulluhu mutasyabih bi'tibar wa ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih bi'tibarin thalith. Itu bahasa beliau ya. Kalau saya tadi terjemahnya. Oh, pantesan dia nggak keluar. Belum saya hidupkan rupanya ini ya. Apa? Paketnya, paket internetnya apa? Kuotanya. Astagfirullah. Pantesan dia nggak dapat tadi. Tapi pas buka turusnya bisa. Buka turusnya itu bisa dia. Coba saya ulang. Baru keluar dia sendiri. Saya baru keluar. Nah, ini dia. Jadi kalau dari Turus Nisan, coba antum download aja ini. Jadi kita bisa cari langsung dia, misalnya kalimat apa kita mau kan. Nah, pertama misalnya kita dari ini aplikasinya itu. Aplikasinya itu ini dia.
Turos. Turos nih, yang ini. Turos. Jadi pas kita cari kitab tuh mudah dia. Misalnya mau kalimatnya yang kita tahu kan, atau nama kitabnya, langsung aja dia. Misalnya mau kita, ini kan dari kitab kita cari, boleh dari kitabnya langsung, dari kutub, boleh juga pembahasannya gitu kan, boleh juga dari mu'allif, ya mu'allifun. Karena kita tahu nama kitabnya, tinggal kita klik aja, tuh, kita klik aja nama kitabnya kan, kita tulis. Di HP Ustaz tuh bisa tuh. Oh iya, berarti saya yang ketinggalan zaman ya. Saya nggak pernah pakai kitab-kitab online. Ini Pribadi. sama dengan Maktabah Syamilin. Jalan zaman Ustaz Goroba antum atau beliau? Ya. Nantilah di ini supaya tambah banyak kita punya kitab kalau online ya, masya Allah. Ya. Ya jadi kalau kita punya kitab online ya, apa saja ada di dalam. Cuma mungkin bikin malas baca ya. Kalau gini kan lagi santai-santai ngopi, baca lagi. Kalau online mungkin bikin malas baca ya, atau gimana? Kalau menurut antum? Kalau menurut saya, kalau anak Ustaz, ketika kita di rumah, buka kitab yang di rumah, buku, ya kitab langsung fisik. Ketika kita di luar rumah atau ngisi pengajian, kita kan bawa kitab. Nah, kita langsung di sini aja. Oh gitu ya. Ataupun kita belum punya kitab, langsung aja pakai ini aja kan, gitu. Apa tadi kaidahnya Ustaz? Kaidah nama apa? Kaidah ke-20. Coba cek kaidah ke-20. Kalau langsung kalimatnya? Ntar saya cek dulu. Tadi kalau nggak salah kalimatnya Al-Quran muhkam bi'tibar wa mutasyabih bi'tibar gitu. Coba cek. Al-Quran kulluhu muhkam bi'tibarin wa kulluhu mutasyabih bi'tibar. Kulluhu ya. Ya, kulluhu muhkamun. Ya, itu aja mungkin ketik sudah muncul mungkin. Muhkamun, nggak usah pakai tak marbutah. Muhkamun. Berubah sendiri ya tadi. Ya. Nah, keluar dia. Nah, gitu mudahnya pakai apa itu aplikasi itu. Kaidah ke-20 nih. Qaidatul 20. Ya. Ini dia Ustaz ya. Ya. Al-Qaidatul 20. Al-Quran kulluhu muhkamun bi'tibarin wa kulluhu mutasyabih bi'tibarin wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutasyabih bi'tibarin bi'tibari salisin bi'tibarin salisin itu ya. Ya bi'tibarin salisin wa qad wasafallahu ta'ala bikullin bikulli wahidatin min hadil awsafi as-salis As-salasati. as-sulasis apa nih? As-salasi. Salasati. Enggak ada tanya Ustaz. Oh, enggak ada ya, beda dengan cetakan saya. Mana coba? Semestinya semestinya pakai tamar buto itu karena kan ausafnya kan jamak. Salah satu itu. Ya, enggak masalah. Biasa beda cetakan enggak masalah. Iya. Kemudian di mananya itu pembagiannya Ustaz? Itu penjelasannya di bawah. Jadi kalau makna muhkam berarti semua Al-Quran itu muhkam dari sisi ini. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Maknanya di sini uhkimat ghayatul ihkam wa quwwatul ittisaq. Ya. Jadi balik fil hikmah, yaitu dia sampai ke puncak hikmah. Maknanya muhkam di sini. Jadi semua ayatnya muhkam dalam artian sampai kepada puncak hikmah, sampai kepada puncak itqan yang paling kuat, ya. Nggak ada yang mutasyabih dari sisi ini.
Nanti di bawahnya penjelasannya dari iktibar yang lain, sisi yang lain, seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Mutasyabih maksudnya mutasyabihan fil husni was sidqi wal huda wal haq. Maksudnya serupa dari sisi bagus bacaan, bagus ayatnya, kejujuran ayatnya, benarnya ayatnya, membawa ke petunjuk, membawa kebenaran, semuanya mutasyabih. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berselisih satu dengan yang lainnya. Nah, nanti pembahasan yang disalah kaprahkan kebanyakan orang, nah itu dari sisi bi'tibarin akhar tadi, di bahwasanya Al-Quran sebagian ada yang muhkam dan sebagian ada yang mutasyabih. Itu nanti penjelasannya panjang. Kalau antum baca nanti habis waktu pada tidur semua nanti. Ya Ustaz ya. Yang penting dah dapat referensinya. Bisa. Baik, nanti ya dibaca-baca aja nanti. Antum bisa pelajari dan itu Masya Allah bagus. Ya, kita screenshot kan. Jadi ini yang sedang mereka cari-cari nih. Tadi siang, tadi sore ya. Mereka cari-cari itu kenapa sih mereka katakan salaf itu menganggap ayat-ayat sifat itu semuanya mukam gitu kan. Aneh sekali, gitu aneh dengan mereka kan. Aneh. Kita aneh pula menurut pemikiran kita kan. Kenapa pula mereka katakan ayat apa? Ayat sifat itu